Oke, nomor 5. Nomor 5, nomor 10. Nyambung ke yang tadi ya. Bergabunglah dengan orang-orang yang memiliki masa depan yang sama daripada masa lalu yang sama. Sebab lebih banyak yang masalah yang sama itu menjadikan kamu tuh terinfeksi. Dengan cara apa mereka terinfeksi? Karena apa? Karena mereka tuh seringkali tidak bahagia dan sial gitu. Hindarilah orang-orang yang tidak bahagia dan sial. Yang memang mengutamakan. Soalnya orang masa lalu itu selalu bahas tentang masa lalu dia terus gitu. Ah, gua mah begini, dulu gini, dulu gini, dulu gini. Makanya wajar gua gini gitu. Itu tuh kecenderungan ketidakbahagia dan makan mungkil sialnya itu lebih kuat gitu. Dan ini referensi ini dari bukunya Hukum ke-10 dari 48 of Law, Power of Law gitu. 48 hukum kekuasaan dari Robert Greene. Hukum ke-10-nya infeksi, hindarilah orang-orang yang tidak bahagia dan sial. Karena apa? Mereka ini kecenderungannya adalah memiliki masa lalu yang sama dan mereka tuh selalu bikin masa lalu terus, nggak pernah maju gitu. Karena memang kan kita sama-sama tersakiti bareng gitu. Jadi dan kamu tuh tidak bisa maju lagi loh, makanya ya ini poin ke 10 ini nyambung ke yang tadi yang sebelumnya. Berkumpulan dengan orang yang punya masa depan yang sama daripada masa lalu yang sama, karena orang yang masa lalu yang sama seringkali nggak mau kalau kamu itu lebih dari kamu gitu. Berpotensi lebih besar ke sana gitu. Ya. Hindari orang-orang yang tidak bahagia dan sial. Karena memang bayangkan gitu. Apa namanya itu? Lama-lama kamu juga mungkin merasakan kalau ada yang memang bersifat, ya saya juga ini refleksi diri sendiri ya. Saya juga mengakui ini juga bahasanya, ah si Prof Haruma bahas mulu drama, saya capek. Barangkali gitu ya. Ah si Prof Haruma bahas isu ini mulu, ah capek teman sama si Prof. Unfollow misalkan. Oke, saya terima resiko itu karena saya mengakui, karena secara role dan lore saya sebagai pengamat sosial gitu ya. Khususnya di bagian pop culture. Tapi ada yang lebih dari saya, ternyata memang bukan bahas isu tapi benar-benar melawan itu gitu. Melawan itu semua PR gitu. Justru malah jadi lambe turahnya VTuber lah misalkan gitu. Nah itu kan orang-orang yang bahagianya tuh dengan cara cloud chasing. Itu kamu akan terjerembab ke sana, kamu akan kelelahan, kamu akan capek mendengarkan mereka gitu. Kamu akan kelelahan. Dan kamu akan terbawa tidak bahagia, bahkan mungkin sial gitu. Kecipratan juga, energinya, frekuensinya dan sebagainya. Maka ya ini, hindarilah orang-orang yang tidak bahagia dan sial. Orang-orang yang selalu mengeluh, orang-orang yang selalu menyalahkan masa lalu, orang-orang yang tidak mau menerima masa lalunya, orang-orang yang tidak mau menghadapi masa depannya, masa kini, apalagi masa depan. Karena mereka berkumpul dengan orang-orang yang masa lalu gitu. Ya. Maka hindarilah itu dan kembali fokus kepada mencari orang-orang yang punya visi yang sama, masa depan yang sama. Aku dulu sempat gitu, tapi karena dapat orang yang satu model ngomongin masa lalu, pengalaman yang sama, tapi nggak mau maju. Lama-lama aku merasa kok kayaknya itu nggak tepat seperti itu terus. Nah, kamu merasakan hal yang itu kan? Kamu merasa ada yang janggal kan? Ya itu. Karena ya bahas masa lalu tuh emang akan butuh terus, tapi beda aja. Beda aja, Bro. Gitu. Oh, Hafiz, welcome to the stream. Thank you so much for coming. Infokan jurusan kuliah yang cocok untuk VTuber. Ya, apapun jurusannya VTuber cocok. Orang yang lulusan kedokteran aja, kedokteran gigi dan kedokteran apa ya? Dokter Uki itu apa ya? Itu juga bisa jadi VTuber. Semua juga bisa jadi VTuber. Hafiz nih, kalau boleh bertanya apakah keseluruhan isi isu-isu lah. Kalau boleh bertanya apakah keseluruhan isi isu kultur di Jepangan dari runtun waktu 2018 zaman Maya Putri sampai ada VTuber terkini sebetulnya ada di lingkup teori keilmuan sosial seperti sosiologi? Jawabannya iya. That's why mungkin saya sedikit bisa bahas mengapa itu terjadi, bisa membahas
fenomenanya karena memang saya sedikit lebih banyak belajar di sosiologi, khususnya di psikologi dan sosiologi gitu ya. Bia, apa psychology behavior atau human behavior and psikososial gitu. Jadi ya sedikitnya belajar di situ. Baik secara textbook maupun secara apa namanya itu? Buku-buku yang populer kayak ini. Ini kan kalimat ini kan dapat dari hukum ke-10-nya 48 hukum kekuasaan gitu ya, dari Robert Greene. Nah, itu saya asosiasikan, saya sambungkan, saya padupadankan dengan fenomena dari skena VTuber, kreator sosial apapun itu gitu. Jadi skill untuk menggabungkannya itu tuh butuh jam terbang juga gitu. Dan karena ya itu makanya saya pede bahas, setidaknya bahas isunya ya. Saya selalu mengutamakan dan mengupayakan membahas isunya bukan orangnya. Karena orangnya mah gak penting. Orangnya mah akan selalu beda-beda, tapi isunya tuh kenapa selalu berulang. Makanya dulu tuh VTuber versus voicer atau VTuber versus orang di belakangnya gitu. Ada mulu capek. Jadi karena saya bahas isunya gitu, tapi saya dianggap orang yang bahas drama gitu. Dan emang iya sih, bahas isu. Tapi ya gimana gitu. Lebih ke kalau saya diizinkan bisa apa ya, mendisklaimer atau memang tidak mau disamakan, ya saya itu tidak mau disamakan sama yang memang bahasnya emang ya bahas people gitu ya. Discuss people gitu. Saya lebih senang ke discuss ideas and discuss event atau fenomenon. Bukan discuss people. Discuss people mah ya itu mah kebetulan orangnya melakukan itu aja. Dan orang lain bisa melakukan hal yang sama, itu mah terserah gitu. Gitu ya. Bagaimana bisa padahal beberapa isu ini sudah termasuk niche di Jepangan Indonesia gitu. Oh iya, ya itu jawabannya adalah di pembelajaran interdisipliner sosial humaniora. Itu belajar psikologi, belajar sosiologi, belajar sejarah, belajar ini antropologi sosial, sosioantropologi. Sosioantropologi kan lebih ke kamu belajar sosial dengan pendekatan budaya manusia itu seperti apa, pendekatan kultural, pendekatan patologi sosial, penyakit-penyakit sosialnya seperti apa gitu. Pendekatan hukum sosial kan itu ngaruh juga keterhubungan antara undang-undang atau aturan masyarakat dengan sosial gitu. Jadi emang ya itulah, emang lebih seringnya di sosiologi sih emang. Kebetulan ya saya belajarnya di situ sedikit banyak.